Nama lengkap beliau adalah Faisal Anggi Pradita. Untuk jenjang pendidikannya, S1 beliau di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, kemudian S2-nya Master of Science bidang agrikultural, hortikultura di Poznan University of Life Science Polandia, lalu S3-nya saat ini sedang berlangsung di bidang agrikultur hortikultur di Warsaw University of Life Science Polandia juga. Beliau merupakan award dari beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa Stefan Banach Scholarship dan Stirnawa Scholarship. Itu dia profil singkat dari Kak Faisal yang akan membagikan tips dan trik beasiswanya pada hari ini. Oke Kak Faisal, 30 menit ke depan kami berikan waktu untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih buat kesempatan dan waktunya. Ya, sebelumnya saya ucapkan juga selamat malam berarti ya waktu Indonesia Tengah berarti waktu Indonesia Tengah kalau di NTB. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum disampaikan ini sudah terlihat belum PowerPoint-nya atau mesti harus saya kayaknya screen share aja ya. Apa diperbesar kita coba di sudah terlihat Sudah, belum ya? sudah Kak, sudah terlihat. Oke, jadi seperti yang tadi disebutkan oleh moderator terkait beasiswa yang kemudian dan juga yang ada di CV singkat saya, kebetulan alhamdulillah saya diberi nikmat untuk kemudian bisa studi di luar negeri dan lebih tepatnya di Polandia, salah satu negara di Eropa Tengah. Jadi saya juga sempat apa namanya lihat beberapa postingan dari Tatra Academy yang kemudian lebih apa namanya tuh uh, lebih konsen terhadap pendidikan-pendidikan dan juga terutama mendorong aplikannya untuk studi di luar negeri di negara Eropa Tengah ataupun Eropa Timur. Nah, ini salah satu yang bisa saya sampaikan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, kalau kita bicara Polandia lebih spesifiknya mungkin memang uh, banyak yang sudah tahu lewat sosial media karena sosial media sekarang kan sangat masif, terutama bagi kalau yang laki-laki sangat suka sepak bola, sangat suka tim bola kayak gitu kita sudah tahu ada salah satunya ini pemain sepak bola Robert Lewandowski dan juga mungkin ada yang suka dengan pelajaran kimia di mana kalau di pelajaran kimia itu ada salah satu tokoh namanya Marie Curie itu yang merupakan salah satu atau kedua tokoh ini adalah tokoh berkebangsaan Polandia. Dan memang dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat yang sudah banyak diketahui lewat sosial media atau mungkin lewat alumni-alumni atau mungkin lewat apa namanya kampus-kampus yang kemudian mensosialisasikannya. Nah, memang untuk Polandia sendiri baru beberapa tahun belakangan banyak kemudian dipublish atau di-announce bagaimana untuk bisa studi di sini terutama ataupun di negara Eropa Timur lainnya. Seperti kita ketahui, bahasa Polandia juga bahasa resmi di sini dan merupakan salah satu negara Eropa, anggota Eropa, Uni Eropa. Jadi ya apa namanya beberapa persyaratan-persyaratan yang terkait studi di sini hampir sama, Ada walaupun ini ada cukup. beberapa perbedaan Kalau juga. cukup bilang Dan kemudian apa sih yang kemudian bisa Polandia offer atau tawarkan kepada teman-teman yang ada di Indonesia untuk kemudian bisa lebih apa namanya tuh melanjutkan impiannya untuk studi di luar negeri, terutama di Polandia. Ada salah satu beasiswa yang disebut yang namanya sekarang Stefan Bana, karena waktu dulu ketika saya daftar namanya bukan Stefan Bana, namanya Ignacy Vukasevic. Jadi ini salah satu beasiswa yang dikhususkan untuk developing country. Ya di sini ada banyak, nggak cuma Indonesia, dari mulai Azerbaijan dan segala macam, intinya untuk developing countries. Dan memang ditujukannya untuk master degree yang walaupun dalam perkembangannya mungkin kedepannya akan dibuka juga untuk apa namanya program sarjana.
namun untuk sekarang lebih fokus ke master degree dengan disiplin yang lebih luas dibandingkan yang tahun yang ketika saya daftar, di mana ke depannya dan juga sekarang dibuka untuk semua disiplin ilmu, dari mulai science, engineering, kemudian social science sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan studi, yang kemudian mungkin punya apa namanya itu background dari social science seperti sosiologi, ilmu politik dan sebagainya, bisa untuk kemudian mendaftar beasiswa ini. Dan di PowerPoint ini saya nggak tahu apakah nanti pihak panitia akan men-share atau tidak. Jadi ada beberapa linknya. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya ini di-share, nanti bisa langsung refer ke linknya. Jadi di situ ada banyak persyaratan dan juga banyak kemudian opportunity lainnya selain beasiswa-beasiswa yang saya sebutkan. Dan ini salah satu persebarannya. Jadi baru baru hari kemarin baru diumumkan ada sekitar 110 pemenang beasiswa Stefan Bana ini yang S2 terutama, dan penyebarannya kita bisa lihat termasuk di Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang ya, beasiswa ini kalau kita refer sebentar, saya apakah bisa merefer dari sini atas ya. Jadi kalau kembali ke sini, uh, penyebarannya terutama di negara-negara developing countries. Jadi salah satu benefitnya adalah ya kita sebagai apa namanya warga dari Indonesia, warga developing countries, kita tidak berkompetisi langsung karena Polandia sendiri membuka beasiswa buat developed countries. Jadi buat negara-negara yang memang sudah maju kayak gitu, termasuk tetangga-tetangga Polandia, negara-negara Eropa lainnya. Jadi secara persaingan kita tidak bersaing dengan mereka. Kita lebih bersaing untuk beasiswa ini dengan negara-negara yang developing countries lagi. Dan kuotanya jauh lebih banyak. Lalu apa yang kemudian bisa saya sampaikan di sini? Kalau saya pernah melihat salah satu postingan yang diberikan oleh teman saya terkait di Tatra Akademik, jadi ada beberapa hal yang dalam artian threshold atau level bahasa Inggris yang bisa dibilang tidak setinggi di Eropa Barat atau mungkin negara-negara native Inggris lainnya seperti UK ataupun USA. Ya memang betul. Ini ya mohon maaf, ini sebenarnya saya juga pernah menyampaikan ini di tahun 2023, 2024, dan sebenarnya hampir sama kalau teman-teman nanti PowerPoint ini di-share ke teman-teman, jadi ada link-linknya, dan di sini ini hanya sebagai contoh aja ya, sebagai contoh salah satu link saya apa namanya screenshotkan. Ini terlihat nggak di sebelah kanan ini salah satu persyaratan bahasa Inggris atau tertutup. Oke. Nah ini jadi di sini kiranya kalau memang nanti teman, karena pembukaan Stefan Bana Scholarship ini ada 2 periode, periode musim semi dan juga musim gugur. Untuk paling banyak memang pada saat untuk intake di musim gugur atau bulan Oktober bulan depan dibandingkan yang musim semi, karena secara umum kampus-kampus di Polandia hanya sedikit yang membuka di spring intake, jadi hanya beberapa kampus saja. Meskipun begitu tetap persyaratannya sama. Ini salah satu yang mungkin titik tekan yang saya apa namanya itu minta tolong disampaikan dari pihak Tatra Academy adalah bagaimana English language proficiency-nya yang ada di Polandia sendiri. Untuk beasiswa ini sendiri ada beberapa. Kalau kita merujuk ke dokumen-dokumen yang saya link dan juga saya screenshotan, ini ada salah satunya adalah IELTS yang mungkin teman-teman pasti sudah tahu, pasti sudah belajar juga di Tatra Academy atau mungkin di tempat lembaga lain kayak gitu. Dengan persyaratan 5,5, band-nya 5,5 atau setara dengan B2, dan memang tidak merefer secara lebih rinci setiap sectionnya itu harus berapa bandnya, karena kita tahu kan kalau IELTS itu ada 4 section kayak gitu, dan setiap section beberapa kampus yang mungkin di Eropa Barat atau kemudian di UK misalnya lebih refer secara rinci setiap bandnya berapa, tapi kalau di Polandia sendiri terutama beasiswa ini sendiri tidak mematok band ataupun range setiap sectionnya, tapi secara overall 5,5. Dan juga di sini juga masih teman-teman bagi yang punya opsi lain seperti TOEFL IBT
bisa juga kayak gitu. Dan juga ada TOEFL ITP yang mungkin memang saya kurang tahu berapa kisarannya di Indonesia sekarang. Kalau zaman dulu 2018, 2017 itu masih 500-600 ribu. Mungkin lebih cheaper dibandingkan IELTS atau TOEFL IBT. Di sini juga masih 543. Ya memang pada level B2 semuanya ini. Atau pada poin keempat ada juga TOEIC, Test of English for International Communication. Jadi memang ada juga teman saya yang dua orang teman saya juga mendaftar pakai TOEIC dan ini bisa menjadi salah satu opsi kayak gitu kalau memang nanti dari Tatra Akademi fasilitasi untuk kemudian ini teman-teman ingin belajar bagaimana fokus untuk meningkatkan bahasa Inggris untuk kuliah di Polandia, ya ini syarat minimumnya kayak gitu. Namun yang perlu diperhatikan di sini syarat minimum ini pada nantinya itu apa namanya untuk lolos kualifikasi beasiswa. Nanti ketika teman-teman karena kalau kita perhatikan di sini ada studi duration. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ada minat untuk kuliah bahasa dengan bahasa Polandia kayak gitu. Nanti ada perbedaan lagi kayak gitu karena ada seleksi keduanya lagi untuk bisa masuk ke kampusnya kayaknya. Jadi perlu diperhatikan juga apa namanya program studi yang teman-teman ingin pilih. Nah, Stefan Bana Scholarship sendiri ini jadi memang seperti yang saya bilang ini merupakan apa namanya nama baru dari beasiswa yang sebelumnya sudah pernah ada dan ya ini ada beberapa information kayak gitu jadi dan paling penting adalah di sini bagaimana teman-teman harus punya paspor terlebih dahulu karena memang beasiswa ini tidak menerima identity lain selain paspor. Misal KTP kalau kita di Indonesia kayak gitu. Jadi teman-teman yang belum punya paspor ya mungkin bisa silakan segera membuat paspor kalau memang berminat di beasiswa ini. Dan ada hal penting lainnya juga bahwa di Polandia sendiri ada dulu supaya agak apa pembagian kampus bahwa kampus di Polandia ini tidak terbagi seperti layaknya di Indonesia. Dan kalau teman-teman mau ingin tahu bagaimana kampus di Polandia atau kemudian ingin melihat jurusan yang ada di Polandia, itu bisa di sini sebagai contoh aja. Ini salah satu link studi finder di Polandia yang ada di bawah naungan NAFA dan tapi perlu diingat bahwa studi finder ini berlaku untuk program studi bahasa Inggris, artinya yang diajarkan dengan bahasa Inggris. Karena yang diajarkan dengan bahasa Polis itu memang tidak tersaring di sini, walaupun begitu jumlahnya jauh lebih banyak. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman lebih prefer ke bahasa Polandia karena mungkin jurusannya adanya dengan bahasa Polandia, itu gak apa-apa. Tapi teman-teman nanti akan punya seleksi tersendiri, seleksi masuk tersendiri di kampus itu. Jadi berbeda dengan apa namanya program yang diajarkan dengan bahasa Inggris. Di sini teman-teman bisa milih, misalnya agriculture, kemudian levelnya misalnya bachelor. Kita bilang language ini, kita ingin tahu apa yang kemudian bisa di apa namanya itu bisa ditawarkan. Di sini ada beberapa, ada agriculture dari beberapa kampus. Dan kalau dibilang kok kenapa sih kampusnya sedikit? Apakah memang kampusnya itu tidak mengajarkan pertanian semuanya atau kan mungkin nggak semua yang kampus buka pertanian? Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana kampus di Polandia itu terbagi. Kalau misalnya teman-teman yang technological science bisa juga di sini dan di sini juga ada beberapa apa namanya tuh uh, link terkait berapa sih. Ini kita ambil contoh aja yang di salah satu kampus namanya University Technology di Woods untuk civil engineering, arsitektur, environmental engineering full time dan di sini juga ada tuition fee untuk yang bachelor jadi 8.000 PN dan duration 4 tahun dan yang perlu diperhatikan bahwa sistem S1 di Polandia itu kalau yang mengambil studi dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya itu tidak ada namanya skripsi. Jadi memang pada beberapa negara itu ending dari studinya itu tidak ada skripsi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mengambil mata kuliah apa program studi berbahasa Polandia
itu level S1 itu satu paket dengan S2. Karena di sini itu rata-rata orang S2 ya. Jadi studinya itu S1 dan S2 5 tahun. Nah, ini kalau sebagai contoh aja kalau baik lagi. Nah, bagaimana sih kampus-kampus? Kemudian kalau saya mau milih kampus di Polandia, bagaimana sih caranya biar tahu apa namanya yang pas dengan program studi saya? Nah, kampus di Polandia sendiri itu terbagi dengan sebagai public university yang ada di setiap kota. Jadi setiap kota besar dia punya public university. Sebagai contoh aja ini adalah Warsaw University, ada Mickiewicz, Wrocław, Jagiellonian University. Jadi di tiap kota besar mereka punya punya kampus utamanya kayak gitu. Namun yang menarik adalah kampus utama ini juga tidak menyediakan secara overall daripada fakultas atau program studi seperti di Indonesia. Ya, sebagai contoh misalnya case-nya kampus saya dulu S1, di kampus saya dulu ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Biologi, Peternakan, dan segala macam. Jadi bisa dibilang hampir komplit. Nah, kalau di Polandia nggak seperti itu. Kayak kampus-kampus ini mereka nggak punya yang namanya Fakultas Pertanian, mereka nggak punya yang namanya Fakultas eh, misalnya Fakultas Perikanan, Engineering, mereka nggak punya. Ada beberapa yang punya, tapi sebagian besar tidak punya. Lalu bagaimana kalau saya orang engineer atau misalnya jurusan engineering mau kuliah di engineering di Polandia? Nah, ada kampus tersendiri namanya Teknologi University atau dalam bahasa Polandianya namanya Politeknik. Nah, sebagai contoh, setiap kota besar itu biasanya ada satu politeknik negeri. Nah, ini sebagai contohnya Warsaw University of Technology, ada di Warsaw, kemudian ada di Lublin, ada di Poznan, dan kemudian ada di Gdańsk. Jadi setiap kota itu masing-masing punya kampus teknologinya tersendiri. Lalu kalau saya jurusan pertanian nih, jurusan apa namanya perikanan atau life science, di mana saya bisa studi di Polandia, di mana saya bisa kemudian uh, melanjutkan studi. Nah, ada juga kampus khusus pertanian. Sebagai contoh ya kampus tempat saya studi sekarang ada di Warsaw, kemudian ada di Poznan, dan kemudian Lublin ada. Jadi sama juga persis setiap kota juga punya kampusnya masing-masing dan ada juga kampus yang sifatnya lebih spesifik, sangat spesifik kalau bisa dibilang itu. Jadi kayak ada kampus khusus mining atau pertambangan atau apa namanya perminyakan seperti di AGH, di Krakow. Ada juga kampus yang sebetulnya medisin, khusus medisin. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan studi dokter hewan, dokter apa namanya umum ataupun farmasi itu ada juga khusus kampus kedokterannya. Jadi memang terpisah dari universitas yang secara umum tadi. Nah, overall seperti itu. Lalu bagaimana sih kemudian uh, kita menyiasati kehidupan di Polandia ini? Jadi kalau teman-teman tadi ada yang studi S1, S2 atau mungkin bahkan S3 kayak gitu kan kita kan ketika mendapatkan beasiswa terkadang kita apa namanya memikirkan apakah jumlah beasiswa ini atau nominal beasiswa ini cukup untuk kehidupan kita, daily living kita, atau misalnya kita perlu tambahan baik berupa pekerjaan dan segala macam, atau memang ada beberapa hal yang tidak disupport daripada stipendium kita. Nah, untuk beasiswa Polandia sendiri sifatnya pemberiannya adalah berupa cash, jadi dalam bentuk ya cash dan jadi teman-teman mengelola sendiri uang yang kemudian apa yang didapatkan dari pemerintah Polandia. Dan so far sejauh ini sampai dengan edisi yang sekarang tidak ada kewajiban untuk kembali ke negara asal. Jadi teman-teman bebas apakah kemudian ingin berkarya di negara asal, pulang ke Indonesia, pulang ke daerahnya masing-masing, ataupun teman-teman ingin berkarya di luar negeri, itu pilihan teman-teman masing-masing kalau teman-teman nanti dapat kesempatan studi di Polandia itu sendiri. Dan yang paling utama ini hanya gambarannya saja, karena setiap tahun kan kebutuhan meningkat. Jadi kebutuhan di Polandia itu sendiri dan saya rasa juga beberapa negara hampir sama, hanya beda valuasinya saja. Dari mulai dormitory, jadi teman-teman apa namanya teman-teman apa tidur tinggal gitu, kemudian public transport,
kemudian ada health insurance. Nah ini mungkin kalau di Indonesia baru baru kali ini ya, karena beberapa tahun sebelumnya health insurance itu belum wajib. Nah kalau di Polandia itu sendiri menjadi kewajiban dan saya rasa mungkin di negara Eropa lainnya. Jadi setiap mahasiswa itu wajib punya health insurance. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, banyak health insurance agen di sini untuk mengcover bagaimana eh, kesehatan teman-teman dan biasanya itu mengcovernya selama 1 tahun. Kemudian kalau teman-teman nggak suka tinggal di dormitori mungkin karena dormitori kan ibaratnya seperti asrama tinggal bareng dengan orang beda negara, tapi teman-teman misalnya lebih introvert, saya lebih suka tinggal sendiri biar fokus belajar, ada juga teman-teman bisa nyewa ruangan private dan juga ada lunch terkadang di beberapa dormitori, ada juga yang enggak dan juga ada fitness. Nah, ini yang menjadi penting juga kalau teman-teman dapat kesempatan studi di Polandia. Nanti teman-teman dapat yang namanya kartu mahasiswa dan kartu mahasiswa itu bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan diskon-diskon yang ada seperti public transport di Polandia sendiri pengurangan 50%. Jadi khusus untuk pelajar itu ada 50% diskon dan juga beberapa aktivitas lainnya seperti fitness, makan, kemudian restoran dan segala macam. Dan kemudian bagaimana sih apakah semuanya sama? Nah, setiap kota memiliki tingkat kemahalannya masing-masing. Ya, kalau mungkin ibu kota seperti kita tahu baik di Indonesia ataupun di negara lain itu sama lebih mahal dibandingkan tempat-tempat lainnya. Ya, so far walaupun begitu satu poin ya teman-teman kalau nanti suatu ketika sudah dapat studi di luar negeri, mohon apa namanya kalau mau berhemat untuk masak sendiri misalnya atau mengurangi konsumsi di luar dan kalau di Polandia sendiri dengan kisaran yang diberikan 2.500 PLN dari beasiswa ini itu jauh lebih cukup kayak gitu apalagi dengan beberapa tunjangan kayak gitu ya karena kan teman-teman ketika akan dari Indonesia ke Polandia nanti akan dapat reimbursement kalau dapat beasiswa ini berupa tiket pesawat kalian jadi ya itu sangat jauh cukup ya alhamdulillah karena ini ada peningkatan karena sebelumnya di tahunnya saya dapat itu sekitar 2018 itu mendapatkan hanya 1.500 PLN sekarang naik 2.500 PLN dan plus tiket pesawat. Kalau dulu belum ada tiket pesawat, jadi tiket pesawat kita mengeluarkan uang sendiri. Dan visa untuk visa sendiri sejauh kalau teman-teman bisa untuk memberi apa namanya memberikan reason yang jelas kepada kedutaan besar Polandia, beberapa case bisa gratis, tidak perlu membayar visa. Walaupun ada juga yang mesti bayar, tapi so far itu tidak menjadi kendala kalau misalnya teman-teman bisa komparasi dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa diberikan dari Polandia ini? Nah, di sini ada beberapa additional information karena beberapa tahun belakangan sampai juga tahun ini ada beberapa kampus negeri terutama yang mereka itu sengaja membuka program studi kelas untuk orang asing dan itu free of charge. Walaupun begitu teman-teman ya tetap kan harus bayar untuk biaya dormitory dan segala macam, tapi setidaknya teman-teman tidak perlu membayar untuk biaya studi. Ini hanya sebagai contohnya aja karena beberapa juga masih ada. Ini contoh di Warsaw University, salah satu dari kampus terbaik di Polandia. Kalau teman-teman lihat di sini ini ada beberapa first cycle and second cycle study. Teman-teman bisa lihat ada free of charge, free of charge. Jadi itu memang free of charge. Jadi teman-teman tidak perlu bayar, tidak perlu bayar untuk studi dibandingkan kalau teman-teman harus bayar. Ada juga misalnya yang setelah itu ada juga yang mesti bayar, tapi di sini ada free of charge juga. Nah, ini merupakan sebuah um, apa namanya bisa dibilang keuntungan tersendiri karena beberapa kampus mungkin mereka sudah punya konsorsium yang besar, jadi mereka bisa membuka kelas yang jauh lebih gratis dibandingkan dibandingkan kampus-kampus yang belum terlalu bagus secara ranking. Lalu bagaimana kalau saya udah terlanjur nih di studi di Polandia kayak gitu tanpa beasiswa di awal atau kemudian apa namanya butuh pendanaan. Nah, setiap semesternya di Polandia sendiri di kampus publik sendiri terutama menawarkan yang namanya rector scholarship. Jadi rector scholarship itu adalah beasiswa dari rektor
baik dari jenjang S1, S2, kecuali S3, hanya S1 dan S2 saja, yang dia itu mengcover biaya semester dan juga memberikan cash, jadi berupa uang untuk living daily living. Jadi teman-teman biasanya nanti tiap semester baru itu akan ada offer daripada kampus itu sendiri untuk beasiswa ini apa? Karena beasiswa ini tidak secara private ditawarkan ke orang-orang tertentu, jadi buka secara umum, cuman proses seleksinya akan dibedakan. Maksudnya dibedakan itu mana yang khusus foreigner, mana yang khusus warga lokal. Dan dengan teman-teman studi di negara Eropa sendiri, baik Eropa Timur ataupun Eropa Tengah, baik di Polandia ataupun Hungaria ataupun negara lainnya, teman-teman punya opportunity nantinya untuk bisa melakukan Erasmus. Erasmus ini mungkin di Indonesia teman-teman pernah dengar ada salah satu beasiswa namanya Erasmus. Jadi ada beasiswa ini berupa study exchange atau internship. Nah, pengalaman yang pernah saya dapatkan adalah kalau kita sebagai foreigner, terutama di Polandia, di kampus-kampus Polandia, karena sekali lagi sistem seleksinya nanti akan dipisah antara foreigner dan juga warga lokal. Biasanya foreigner itu tidak lebih banyak untuk pendaftarannya dan seleksinya tidak lebih ketat. Karena apa? Karena memang kita sudah ketika kita daftar ke kampus tersebut kan sudah diseleksi dengan seleksi bahasa dengan apa sertifikat bahasa yang kita punya. Jadi kita sudah tidak perlu melakukan seleksi bahasa secara internal. Nah, kalau untuk lebih spesifik, teman-teman lebih ingin tahu banyak tentang kampus di Polandia dibandingkan apa yang saya dapatkan, apa yang saya berikan di sini, teman-teman nanti kalau misalnya PowerPoint yang diberikan bisa klik link di sini. Ini salah satu contohnya aja. Di sini adalah dokumen resmi daripada NAVA. NAVA itu ibaratnya biro pendidikannya. Kalau di Jerman kita mengenal DAAD, kalau di Polandia ada NAVA namanya. Nah, ini di sini ada beberapa fakta menarik, tapi juga ada kampus Poland secara keseluruhan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melihat komparasi kampus mana aja yang membuka jurusan yang ingin teman-teman pilih, ataupun kampus mana yang kalau secara rank itu terbaik kayak gitu ya. Teman-teman bisa cek di link ini kalau nanti PowerPoint-nya diberikan. Ya, ini hanya untuk yang doktoral. Jadi ya, eh, saya rasa itu apakah bagaimana ini saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Faisal untuk penyampaian materinya. Apa materinya sampai sini dulu ya Kak, nanti bisa diperdalam ketika tanya jawab dengan peserta. Ya, ya Oke, terima terima kasih. kasih Saya banyak Kak kembali. Faisal. Ya, itu tadi teman-teman penyampaian materi pertama dari Kak Faisal tentang beasiswa